Yang suka makanan Jepang pasti sudah gak asing lagi kan sama makanan yang satu ini. Yap, dumpling. Nah, teman-teman pernah kebayang gak gimana caranya membuat dumpling keju dengan warna belang-belang gini? Mirip kostum bola ya. Jangan salah. Gak butuh seniman hebat kok buat bikin jutaan dumpling cantik kayak gini. Karena sudah ada mesin canggih yang membuatkannya. Untuk membuat dumpling keju, kita siapkan adonan dulu di dalam tangki ini. Pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Oke deh, sekarang masukkan juga bahan lain nih. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir masukkan tepung terigu nih, lalu aduk sampai kalis. Nah, sekarang kita buat adonan kedua. Beda adonan kedua hanya pada pewarnaan saja kok. Menambah pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling loh. Secara otomatis dumpling keju akan turun satu persatu. Dalam 1 jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir. Setelah cetak, dumpling keju akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius loh. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling kejunya siap diangkat deh. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dumpling keju punya 2 kemasan, yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dumpling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dongguan, yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Di sana, dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Suatu cerita menyebutkan, tabib itu membuat sup yang berisi dumpling dengan isian daging kambing dan rempah. Seiring berjalannya waktu, kini dumpling mulai ditemui dalam bentuk beraneka ragam dan lebih menarik. Dumpling keju bisa dinikmati dengan berbagai cara. Yang paling mudah direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh. Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin.